Assalamualaikum Ustadz Kodrat. Hola teman-teman penikmat film. Balik lagi di Ikal Review, kita bakal ngomongin tentang film horor religi yang lagi ramai dibahas. Yap, ini dia, Kodrat 2. Sebagai orang yang suka sama film pertamanya, gue datang ke bioskop bawa ekspektasi langit. Dan untungnya, Kodrat 2 ini berhasil ngasih pengalaman nonton yang lebih besar, lebih berani, dan pastinya lebih intens. Dari menit pertama, film ini langsung ngebuka dengan suasana yang tegang dan meresahkan. Lo belum sempet duduk nyaman, udah dicekokin sama suasana mistis yang dark banget. Disutradarai oleh Charles Ghazali, film ini adalah lanjutan kisah dari Ustadz Kodrat, sang ahli ruqyah yang kini punya misi baru, menjemput sang istri tercinta, Azizah, yang ternyata terjebak di sebuah pabrik pemintalan yang dikuasai kelompok penyembah iblis bernama Zaduk. Dan disinilah cerita makin gila. Bukan cuma soal pertarungan melawan jin dan iblis, tapi juga soal ujian keimanan yang berat banget sampai bikin merinding. Dibantu sama Sukardi, seorang buruh yang juga punya dendam pribadi ke perusahaan itu, Kodrat nggak cuma berjuang menjemput istrinya, tapi juga melawan kejahatan spiritual yang ngeri banget. Dan Zaduk ini bukan setan kaleng-kaleng, dia manipulatif, intimidatif, bahkan bisa mengontrol banyak orang sekaligus. Yang gue suka, si Charles Ghazali sebagai sutradara pinter banget ngasih horor yang bukan cuma gelap-gelapan doang. Banyak banget adegan yang sunyi, tapi justru itu yang bikin tegang. Kita dipaksa fokus ke ekspresi para pemain dan hasilnya sukses besar. Aktingnya Vino Gebastian dan Acha Septriasa gokil. Chemistry mereka kuat banget, apalagi pas adegan mereka ketemu lagi setelah sekian lama. Adegan salat tobatnya Azizah tuh, jujurly bikin gue diem sejenak. Simple tapi dalam. Kayak ada beban dosa yang berat banget dan sulit dilafalkan. Dan itu ngena. Buat yang nanya, loh, Aswala kemana? Tenang, doi masih muncul kok. Walaupun spotlightnya nggak sebanyak film pertama, Aswala tetap jadi ancaman besar yang hampir bikin iman Kodrat runtuh. Tampilan Aswala di sini juga makin serem. Efek praktikalnya mantap. Sosoknya yang gede, gelap, dan berbulu itu sering ditampilin cuma setengah di balik bayangan dan itu berhasil banget bikin penonton deg-degan. Satu scene yang benar-benar mind-blowing adalah saat ada adegan kesurupan massal di pabrik, dengan koreografi yang matang dan satu momen kamera tirat 60 derajat. Serius, buat film Indonesia ini keren banget. Film ini juga nggak melulu serem, ada juga momen-momen manis. Salah satunya pas lagu Akulah Lelakimu, sambil ada adegan Kodrat dan Aziza yang bikin senyum-senyum sendiri. Sumpah, itu wholesome banget. Yang bikin gue makin respect sama film ini adalah pesan sosialnya. Ada sindiran halus tentang kondisi buruh yang ditekan sama pihak perusahaan dibalut lewat cerita setan. Dan buat gue itu bukan cuma horor, tapi juga kritik sosial yang cerdas. Scene ruqyah sambil bertarung, main bowling sih ini. Ayat-ayat suci dilafalkan di tengah-tengah perkelahian lawan jin. Ngomong sama jin pakai bahasa Arab pula. Bikin auranya beda banget. Kodrat 2 bukan cuma tentang horor dan aksi, tapi juga soal perjalanan batin dan spiritualitas. Film ini ngajarin bahwa seberat apapun cobaan, selama iman masih kuat dan doa terus dipanjatkan, kita masih punya harapan buat menang. Secara teknis, film ini juga lebih matang dari yang pertama, baik dari sisi sinematografi, desain suara, sampai tata rias. Cuma ya, gue harus jujur, walaupun seru, babak keduanya agak kurang greget. Beberapa momen terasa ketebak dan kejutan yang harusnya ngagetin malah jadi datar. Tapi, sebagai sequel, Kodrat 2 berhasil memperluas semesta ceritanya dan ngasih teaser menuju Kodrat Universe yang makin ambisius. Gua kasih skor 8 dari 10. Oke, itu tadi review dari gua soal Kodrat 2. Kalau kalian udah nonton, drop pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka sama konten kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Sampai ketemu di review berikutnya. Gue Ikal pamit. Wassalamualaikum dan hati-hati sama bisikan yang gak kasat mata.